Welcome to Creamy Criminal Story with me, Rini. Boom. Assalamualaikum guys. Kali ini aku bakal nyeritain satu kasus yang lagi viral guys, yang berkaitan dengan daycare. Kasus yang manakah? Sekejam dan tragis apakah ceritanya? Ini dia. Kalian tahu kan daycare yang baru-baru ini viral? Ya, itu tuh daycare namanya Little Aresa yang ada di Yogyakarta guys. Kasus ini tuh bisa terkuak karena adanya laporan dari ex karyawan atau pengasuh dari daycare tersebut yang udah resign, ngumpulin bukti dan langsung melaporkannya ke polisi. Dan ada juga beberapa orang tua yang melaporkannya kasus tersebut ke polisi. Kasus ini tuh viral berawal dari penggerebekan guys pada Jumat 24 April 2006, beberapa hari lalu ya guys. Karena pada saat penggerebekan itu ditemukan anak-anak yang terikat tangan dan kakinya tanpa baju guys, hanya menggunakan popok aja guys. Salah satu orang tua korban guys yang waktu itu mau menjemput, dia itu shock guys karena pada saat menjemput sudah banyak polisi yang melakukan penggerebekan. Dia berkata guys bahwa anaknya menjadi korban guys, karena kelihatan di video yang viral yang diikat tangan sama kaki itu ada anaknya guys. Kasih baju saya baru lagi saya melihat anak-anak saya pas dilihat kondisi jatuh di korban ini. Dan ada juga kesaksian dari nenek korban guys. Katanya pas pulang-pulang dari daycare itu pipinya itu atau ada bekas luka atau gimana ya guys. Dan katanya cucunya juga bilang dia itu dikunciin kali ya di kamar mandi guys. Cucu saya tuh waktu saya jemput ini pipinya merah, terus dia katanya dimasukin di kamar mandi ganti. Dan aku lihat guys ya di TikTok ada seorang ibu yang menanyai anaknya guys. Anaknya itu kan jadi korban di daycare itu. Katanya anaknya itu diikat guys, tangan dan kakinya, terus ditutup mulutnya katanya supaya nggak nangis guys. Aisyah waktu di sekolah diapain sama missnya? Ditaliin Apanya yang ditaliin? kaki Terus? badan Terus? ininya, terus ininya ditutupin mulutnya Biar apa ditutupin mulutnya? biar nggak cekan nangis. Biar nggak nangis. Iya, biar mama katanya aja nangis. Oh, biar nggak dengar ditutup. Next ada juga kesaksian dari salah satu ayah korban yang katanya anak-anak itu di ruangan sempit guys, sekitar 3x3 meter itu diisi 20 orang. Itu kan kayak penelantaran ya guys, dan ekstrim banget sih, nggak kebayang 3x3 meter isi 20 orang guys. Terus aku juga nemu guys info ya, berita itu dari salah satu sumber ya guys. Katanya salah satu ibu korban itu menitipkan anaknya itu ke daycare karena citranya bagus guys di sosmed. Awalnya normal aja guys, tapi setelah 1 bulan itu anaknya itu kayak ada trauma guys. Jadi tiap mau dititipin itu anaknya takut guys, nggak mau. Dan setiap pulang guys katanya ada bekas luka cubitan dan cakaran. Awalnya ibunya itu diam aja guys, belum, karena cuma sekali ya guys. Tapi pas besoknya itu ada lagi guys bekas cakaran sama cubitannya. Dan pas ditanyain tuh pihak dari daycare itu jawabannya template guys, gak sesuai sama yang nyambung lah jawabannya gitu guys. Banyak banget kejanggalan guys di daycare itu. Salah satunya adalah nggak ada grup WA guys. Jadi pihak daycare nggak nyiapin grup WA guys. Dan katanya sih alasannya karena orang tuanya nggak setuju guys. Dan itu menurut aku
ya nggak mungkin lah nggak setuju doang untuk kepentingan anak ya guys. Terus orang tua juga nggak diberi akses guys CCTV ke handphone mereka dari dalam ruangan pengasuhan. Jadi CCTV itu cuma ada di luarnya guys, sehingga orang tua itu nggak bisa mantau anak-anaknya guys. Jadi nggak tahu mereka itu anaknya digimanain, dirawatnya gitu sama mereka. Dan ada peraturan guys dari daycare Little Aresa itu. Jadi orang tua tuh kalau mau ngejemput harus ngabarin sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum penjemputan guys. Selain ngaruh ke fisik guys, perbuatan mereka itu ngaruh ke kesehatan dan mental korban anak-anak tersebut guys. Kata orang tuanya, anak-anak mereka itu jadi mudah sakit, dan bahkan ada yang sampai kena pneumonia dan gangguan paru-paru. Dan pola penyakit itu pun juga sama guys, dialami beberapa korban yang lainnya. Untungnya setelah penggerebekan, kasus ini berlanjut ke jalur hukum guys. Jadi daycare Little Aresa itu disegel guys, dan 30 orang pihak pengelola daycare itu diperiksa, dan akhirnya 13 dijadikan tersangka guys. Jadi itu ya guys seputar kasus daycare Little Aresa yang ada di Yogyakarta. Semoga mereka mendapatkan hukuman yang pantas ya guys, dan semoga anak-anak korbannya cepat sembuh dari trauma dan kesehatan fisiknya ya guys, serta orang tuanya juga guys, semoga lekas membaik juga ya guys. Oke guys, jadi itu ceritanya. Aku pamit dulu ya guys, sampai ketemu lagi di Criminal Story with me, Rini. Bye bye. Assalamualaikum.